Dilema ekonomi dan kesehatan, penanganan COVID-19. Suasana pemeriksaan dokumen T2 di Terminal Bandara Soekarno-Hatta sebelum tanggal 15 begitu padat dan menumpuk. Hal ini mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Kita melihat betapa para penumpang yang ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini begitu sudah tidak mengajukan apa artinya PSBB tersebut, di mana salah satu kegiatannya adalah adanya social distancing. Tapi kalau kita melihat pada foto di layar bahwa mereka sudah cuek dengan kondisi itu. Kalau kita melihat mereka itu bukan orang bodoh dan bukan orang miskin, karena mereka bisa naik pesawat pada saat kondisi seperti ini. Tetapi yang kita herankan juga, para petugasnya tidak ada yang mengatur atau kewalahan. Nah, ini yang jadi masalah. Sementara pemerintah sendiri di dalam membuat aturan itu banci. Karena sudah membuat aturan tetapi sekarang ini diberi kelonggaran. Inilah akibatnya. Coba kalau kita lihat update terpapar COVID-19 di dunia. Ini adalah data dunia yang terpapar COVID-19. Yang pertama, ranking pertama itu Amerika Serikat. Itu sudah menduduki total kasus 1,4 juta kasus. Yang meninggal 89.272. Sementara jumlah penduduknya adalah 330 juta lebih. Sementara kematian per 1 juta penduduknya itu ada 270 orang. Sementara Indonesia menduduki ranking 31 dunia dengan total kasus 19.189 kasus, meninggal 1.242, dan jumlah penduduknya adalah 269,6 juta jiwa. Kematian per 1 jutanya penduduk itu ada 5 orang. Info ini adalah berdasarkan WHO. Selanjutnya kita lihat kondisi Terminal 2 sebelum tanggal 15 yang terjadi penumpukan penumpang ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Untuk menanggapi perhatian serius tadi, pihak pengelola bandar udara melakukan satu perubahan, yaitu dibuat ada 4 buah checkpoint di dalam pemeriksaan calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Checkpoint pertama, verifikasi dokumen perjalanan.
Checkpoint kedua, pemeriksaan dokumen dan fisik terkait kesehatan. Checkpoint ketiga, validasi seluruh dokumen dan clearance dari kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Checkpoint 4, penumpang check-in. Kalau kita melihat posisi Indonesia pada tanggal 20 Mei, ini positifnya adalah 19.189 orang. Ini masih mengalami kenaikan 693 orang pada hari sebelumnya. Sementara yang sembuh itu adalah 4.575, mengalami kenaikan 108 orang. Sementara yang meninggal 1.242 mengalami kenaikan 21 orang. Jumlah ini semua tersebar di 34 provinsi dan 391 kabupaten kota. Hasil dari checkpoint tadi, pembatasan dengan diadakan checkpoint tadi, maka terlihat bedanya, di mana terjadi pada saat check-in, suasana proses check-in itu sudah terlihat tidak ada gerombolan. Mereka sudah melakukan social distancing. Kita lihat lagi grafik. Dari sisi grafik terlihat bahwa total kasus COVID-19 itu di Indonesia masih menanjak naiknya. Jadi ini perlu perhatian serius. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat. Saya begitu melihat foto ini, sedih rasanya. Seorang petugas medis, entah itu dokter atau perawat atau yang lain, sambil mengenakan APD-nya, mereka menuliskan tulisan yang bernada pesimis. Indonesia terserah, suka-suka kalian saja. Jadi memang ada satu dilema pelonggaran PSBB ini. Dari sisi ekonomi dan dari sisi kesehatan. Jadi ada orang yang memang menghadapkan ada pelonggaran dan ada orang yang bertahan mati-matian untuk mempertahankan kehidupan. Coba kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari sebesar 2,3%, yaitu skenario berat, menjadi minus 0,4%, skenario sangat berat. Nah, kelihatannya masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang menjadi pegangan dari pemerintah, sehingga pemerintah melonggarkan PSBB tadi supaya ekonomi bergerak.
ekonomi bergerak. Nah, ini silakan, ini keputusan pemerintah. Karena pemerintah kan yang berkuasa. Kalau rakyat ya tinggal ngikutin aja. Silakan gitu. Ada hal yang menarik. Kalau kita simak 3 pertanyaan dari WHO, World Health Organization, bagi negara yang melonggarkan lockdown. Yang pertama, apakah epidemi sudah terkendali? Yang kedua, apakah sistem kesehatan sanggup menghadapi kembalinya lonjakan kasus? Apakah sistem pengawasan bisa mendeteksi dan melacak kasus-kasus beserta kontaknya? Ini disampaikan oleh Tedros, Direktur Jenderal WHO. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia mampu, apa sudah bisa menjawab 3 pertanyaan Sekjen atau Direktur Jenderal WHO ini? Ya, masing-masing mempunyai kepentingan ya. Nah, tapi marilah kita melihat apakah Indonesia sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, memenuhi syarat enggak? Nah, kita lihat. Waluhalan. Jangan lupa like and share dan subscribe.